Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Raffi Astiawan dengan NIM A01124009. Pada video ini saya akan menjelaskan pembuatan pivot table dan dashboard menggunakan dataset penjualan tahun 2024. Dataset ini berisi informasi seperti tanggal penjualan produk, kota tujuan, dan kota penjualan. Oke, kita langsung masuk saja ke caranya, yaitu pertama-tama kita klik sel A1 dan kemudian klik Ctrl plus T, otomatis semuanya akan ke select dan klik OK. Nah, ini jadi datanya akan sudah menjadi seperti tabel gini dan sudah terstruktur dan lebih rapi tentunya. Kita ubah juga untuk layoutnya menjadi rata tengah semua tulisannya. Oke, setelah sudah kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu adalah membuat pivot table itu sendiri, yaitu caranya kita klik sel di sini, terserah mau sel yang mana saja, kemudian pindah ke tab insert, klik pivot table. Ini pastikan new worksheet dan semua ini seperti ini ya, kemudian klik OK. Nah, otomatis akan berpindah ke sheet baru. Nah, ini juga kita ubah dulu nama sheetnya agar kita tidak bingung pada saat nanti ingin berpindah-pindah sheet. Sheet yang pertama ini sendiri saya ubah menjadi dataset, dan sheet yang kedua ini akan saya ganti menjadi diagram column. Oke. Nah, kembali lagi di pivot table tadi, yaitu pada saat sudah ke menu seperti ini, klik salah satu sel di tabel kayak ini, klik, otomatis pivot table field akan keluar. Kemudian insert, kita pindahkan produk ke row ya, ini klik saja, kita select bagian row. Nah, otomatis dia akan ada di sebelah kiri sini. Dan yang kedua ada total penjualan, kita masukkan ke value. Nah, otomatis akan seperti ini. Jika ingin diubah kesatuannya cukup mudah, kita klik ini kolom B, kemudian kita klik general tanah bawah, kemudian kita klik currency. Otomatis ini akan berubah ke satuan rupiah. Setelah sudah, kita lanjut ke pembuatan diagramnya, yaitu dengan cara klik datanya ini, kemudian masuk ke pivot table analyze, bisa di sini atau bisa di insert sini, bebas mana aja. Tapi kalau ini saya menyertakannya di sini aja. Klik recommended chart, kita pilih mau menggunakan kolom yang diagram yang mana. Di sini saya akan menggunakan yang raster kolom saja. Ubah judul totalnya ini menjadi total penjualan per produk, total penjualan produk. Oke, jika sudah, pindahkan ya, atur sajalah supaya rapi. Nah, cukup mudah seperti itu saja. Dan diagram kolom ini menampilkan total penjualan berdasarkan produk. Dari diagram ini dapat dilihat produk dengan penjualan tertinggi yang menunjukkan produk tersebut paling diminati oleh pelanggan. Nah, ini bisa dilihat ya, ini yang diminati oleh pelanggan berarti nakas jika dalam total penjualan per produk ini. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu membuat diagram line chart. Kembali lagi caranya seperti di dataset, kita klik terserah, kemudian insert, lalu ke pivot table, langsung klik OK. Mengubah namanya menjadi diagram line. Oke. Jika dalam diagram line ini yang kita pindahkan adalah tanggal penjualan, kita pindah ke row, dan total penjualan ke value. Nah, kan otomatis seperti ini.
kita ubah juga ininya menjadi satuan rupiah, klik. Dan pada tanggalnya ini karena kita menggunakan diagram lain, yaitu diagram tersebut adalah untuk melihat tren dari waktu ke waktu, jadi kita harus merubah ini agar tidak terlalu banyak, yaitu caranya klik kanan kemudian grup. Nah, jika muncul seperti ini berarti tandanya di dataset tersebut belum kita atur. Nah, oke, kita atur terlebih dahulu, kembali ke dataset dulu. Nah, pada tanggal penjualan ini kita ubah ke format tanggal semua, yaitu ke tab data, text to column, kita next, kemudian ini pilih date, kemudian pastikan ini juga di DMY yaitu date month year, kita finish. Nah, otomatis akan berubah seperti ini. Kita kembali lagi ke diagram line dan klik kanan kemudian refresh. Nah, otomatis dia akan sudah berubah. Jika sudah berubah seperti ini, dia sudah bisa nah, otomatis akan keluar seperti ini. Jika udah keluar seperti ini, pilih month saja dan years ini opsional, tapi di sini saya mencontohkan, saya sertakan juga, kita klik oke. Nah, ini akan terlihat simple seperti ini saja, tidak memakan terlalu banyak ruang juga. Lanjut kita untuk membuat diagram lainnya, yaitu dengan cara insert kemudian recommend chart, pilih line. Di sini ada banyak tapi saya hanya menggunakan ini saja, line kemudian oke. Ini untuk totalnya kita rubah menjadi total penjualan per bulan. Oke. Di sini bisa juga untuk melihat diagram lainnya seperti tren waktu ke waktu ya. Lanjut untuk membuat diagram pie sama seperti tadi, pivot table ini juga dirubah menjadi diagram pie. Ini kota tujuan pindah ke rows, kemudian total penjualan di value. Oh ya, ini juga ini berubah menjadi persen dengan cara seperti ini. Kita klik saja, otomatis semuanya akan berubah menjadi satuan persen. Jika sudah, lanjut ke pembuatan diagramnya, yaitu dengan cara masuk ke menu insert, chart, pie, dan oke. Kita ubah menjadi penjualan per kota. Nah, ini untuk memunculkan adalah klik tanda plus kemudian checklist data label. Nah, yang terakhir kita akan membuat dashboardnya. Dashboard sendiri bertujuan untuk menyatukan berbagai diagram yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu diagram kolom, line, dan diagram pie, dan semuanya akan ditaruh di dashboard agar nanti kita untuk mengontrol ketiga tersebut bisa dari dashboard. Cukup kita salin dan tempelkan di dashboard saja. Begitu juga di line, kita juga salin dan tempelkan di dashboard. Ini tata serapi mungkin kalian saja ya. Oke. Nah, di menu dashboard ini ada ketiga
diagram tersebut untuk melihat berbagai macam seperti produk, penjualan per kota tujuan, tren penjualan per bulannya, dan kita juga bisa kontrol semuanya lewat dashboard. Kemudian kita tambahkan insert slicer nanti untuk memilihnya. Ini bisa produk ya, kita ambil contoh produk saja. Dan kemudian report connection, hubungan antara ketiga diagram tersebut agar saling berhubungan. Lanjut ke bagian pembuatan timeline, itu di checklist saja, tanggal penjualan. Oke. Nah, sama seperti tadi juga klik kanan dan klik report connection, hubungan ketiga data tersebut agar saling berkesinambungan. Oke, ini semua sudah bisa terhubung dan sudah bisa dicoba. Oke, bisa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa terdapat perbedaan kontribusi penjualan antara produk dan kota tujuan, serta adanya tren penjualan yang berubah dari waktu ke waktu. Mungkin demikian penjelasan dashboard penjualan yang telah dibuat menggunakan pivot table, slicer, dan timeline dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Rafael Setiawan dengan NIM A01124009. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Power Query di Microsoft Excel. Tujuan dari tutorial ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Power Query dapat digunakan dalam mengolah dan menganalisis data penjualan secara lebih rapi dan efisien. Data yang digunakan pada tutorial ini adalah data penjualan furnitur periode Januari sampai Desember 2024. Jadi tadi sebelumnya saya sudah mendownload datasetnya untuk contohnya, dan ini ada cara untuk mengimportnya ke Microsoft Excel. Jadi pertama-tama kita ke tab data, kemudian get data, from file, from folder, dan klik dataset yang sudah di download tadi. Tunggu sebentar. Nah, ini ada sudah muncul data mulai Januari sampai Desember. Kita klik combine, kemudian combine and transfer data. Nah, ini jika sudah muncul pop-up seperti ini, kita klik sheet 1 lalu kita OK. Ya, otomatis kita akan masuk ke menu query setting. Yang pertama-tama sebelum kita melakukan semua perubahan, alangkah baiknya kita duplicate dahulu sheetnya ini. Gunanya ini adalah sebagai sumber data asli. Jadi ketika ingin merubah-rubah, kita punya data aslinya. Nah, oke, lanjut. Lanjut ke step berikutnya, yaitu untuk mengatur tipe data dan setiap kolom. Tujuannya untuk memastikan setiap kolom memiliki tipe data yang sesuai. Berikut ada langkah-langkahnya, yaitu atur tipe data kolom sebagai berikut. Tanggal penjualan, kita klik, kita rubah agar satuannya menjadi tanggal. Klik ini, ikon tanggal ini, kemudian klik tanggal. Nah, di sini soalnya sebelumnya sudah terstruktur semua, jadi otomatis kita tidak usah mengubahnya satu persatu. Tadi hanya contohnya saja jika satuannya belum rapi. Contohnya ini saja harga satuan. Jika kita klik ini, kemudian kita currency, kita replace current, semuanya akan dalam satuan rupiah. Nah, ini tidak usah saja karena nanti kita bisa mengubahnya pada saat di akhir. Ini cuma
hanya visualnya saja, tidak begitu berpengaruh. Kita ubah semua menjadi desimal. Oke, jika semua datanya semua kolomnya sudah benar, selanjutnya yaitu mengubah nama kolom. Tujuannya untuk membuat nama kolom lebih konsisten dan mudah dipahami. Contohnya kita akan mengubah ini nama penjualan menjadi tanggal saja, dan kemudian kota tujuan menjadi kota tujuan, kita ubah. Dan juga total penjualan. Caranya cukup mudah, tadi cuma di klik headernya, klik 2 kali otomatis bisa akan mengganti. Jadi nama kolom yang konsisten ini akan memudahkan proses analisis, terutama pada saat melakukan group by. Oke, masuk ke step berikutnya, yaitu mengurutkan data berdasarkan tanggal. Tujuannya untuk menyusun data secara kronologis. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita pindah dulu ke tanggal. Ya, klik kolom tanggal, otomatis akan terselect semua ke bawah. Lalu klik panah ke bawah ini, lalu klik sort ascending. Pengurutan ini berdasarkan tanggal membantu memahami urutan transaksi penjualan dari waktu ke waktu. Lanjut ke step berikutnya, yaitu analisis total penjualan per bulan. Jadi tujuannya untuk mengetahui total penjualan setiap bulan. Caranya adalah membuat kolom bulan baru. Nah, ini klik saja terserah di mana, kemudian klik add column, klik date, klik month, lalu name of month. Otomatis di sebelah kanan sendiri ada kolom baru, yaitu namanya name month. Kita ubah dahulu. Ini ada bulan mulai dari Januari sampai Desember. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat group by. Caranya adalah klik home, lalu group by, tunggu sebentar. Nah, otomatis akan muncul pop up. Pastikan ini di bulannya karena kita sudah membuatnya tadi sebelumnya. Kita ubah ini menjadi total penjualan bulanan. Total penjualan bulanan. Operasinya kita sum dan kolomnya kita ke total penjualan, lalu kita klik OK. Nah, otomatis di sini hanya tersisa bulan dan total penjualan karena kita sudah membuat grup tadi sebelumnya. Kita ubah juga namanya menjadi penjualan bulanan. Oke. Langkah ini digunakan untuk merangkum data transaksi sehingga diperoleh total penjualan pada setiap bulan. Jadi kita hanya melihat ininya saja, tidak semua datanya, agar kita tidak terlalu pusing. Selanjutnya ada analisis total penjualan per kota tujuan. Di sini tujuannya untuk mengetahui kota dengan kontribusi penjualan terbesar ada di mana. Caranya juga seperti tadi, yaitu kembali ke dataset awal dulu, klik kanan, kemudian duplikat. Kita ubah juga di sini namanya, yaitu penjualan per kota. Oke.
sama seperti tadi, yaitu klik home, kemudian group by, source name-nya ini kita ke kota tujuan, kolom namanya kita ubah menjadi total penjualan kota, total penjualan kota. Operationnya kita akan ubah ke sum, dan kolomnya akan kita ubah ke total penjualan, lalu kita klik OK. Nah, ini akan menyisakan dua kolom saja, yaitu kota tujuan dan total penjualan di setiap kota tersebut. Jadi analisis ini membantu mengidentifikasi kota tujuan dengan total penjualan tertinggi. Lanjut ke step berikutnya, yaitu menampilkan hasil analisis. Tujuannya untuk melihat ringkasan hasil analisis di Power Query. Langkahnya yaitu perhatikan tabel hasil group by ini tadi. Urutkan kolom total penjualan dari terbesar ke terkecil. Dan di sini dari tabel ini dapat diketahui bulan dan kota dengan penjualan tertinggi. Dan ini ada penjualan yang paling banyak dan paling sedikit ya. Dan ini ada cara untuk merubahnya agar satuannya bisa menjadi rupiah, yaitu klik kanan, kemudian di bagian change type kita repeat currency. Oke. Otomatis akan berubah ya menjadi satuan rupiah. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita akan men-save dan memindahkan datanya ke Excel, yaitu caranya ke home, lalu klik close and load. Tunggu sebentar, nanti otomatis akan terpindah semua di halaman ini. Dia juga otomatis membuat sheet baru dan menaruh sesuai dengan yang sebelumnya kita buat tadi. Seperti penjualan per kota ada di sheet sendiri, penjualan bulanan ada di sheet sendiri, dan dataset ada di sheet sendiri. Oke, mungkin cukup itu saja, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.